Perkenalkan, nama aku mahasiswa semester 1 program studi ilmu komunikasi. Di video ini, aku akan membahas salah satu tokoh yang paling sering disalahpahami dalam sejarah pemikiran politik, yaitu Niccolo Machiavelli. Nama Machiavelli sering identik dengan kekuasaan yang licik, manipulatif, bahkan amoral. Tapi, apakah benar pemikirannya sesederhana itu? Melalui dua karya utamanya, The Prince and Discourses on Livy, kita akan melihat bagaimana Machiavelli memahami kekuasaan, kepemimpinan, dan negara, lalu mengaitkannya dengan fenomena politik dan komunikasi di era sekarang. Latar belakang dan biografi singkat. Niccolo Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia, pada masa Renaissance, sebuah era yang penuh dengan konflik politik, perebutan kekuasaan, dan ketidakstabilan pemerintahan. Ia bukan seorang raja atau bangsawan, melainkan pegawai pemerintahan Republik Florence yang terlibat langsung dalam urusan diplomasi dan politik. Pengalaman inilah yang membentuk cara pandangnya. Machiavelli melihat politik apa adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Ketika Republik Florence runtuh dan keluarga Medici kembali berkuasa, Machiavelli diasingkan. Dalam masa inilah, ia menulis karya-karyanya yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, terutama The Prince. Pemikiran dalam The Prince. Buku The Prince membahas tentang bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaan dalam realitas politik yang keras. Salah satu gagasan yang paling terkenal dari Machiavelli adalah bahwa politik tidak selalu bisa diukur dengan moral pribadi. Seorang pemimpin, menurut Machiavelli, harus siap bertindak keras, bahkan tegas demi stabilitas negara. Ia juga memperkenalkan konsep virtu dan fortuna. Virtu adalah kecerdikan, keberanian, kemampuan pemimpin dalam membaca situasi, sedangkan fortuna adalah keberuntungan atau faktor di luar kendali manusia. Bagi Machiavelli, pemimpin yang baik bukan hanya bermoral, tapi yang mampu mengendalikan keadaan. Kalimat yang sering disalahartikan seolah Machiavelli membenarkan segala cara, sebenarnya lebih menekankan pada efektivitas kepemimpinan dalam situasi krisis. Pikirannya dalam Discourses on Livy berbeda dengan bukunya yang sebelumnya, The Prince. Buku Discourses on Livy justru menunjukkan sisi Machiavelli yang lebih pro-republik dan demokratis. Dalam karya ini, Machiavelli menilai bahwa negara yang kuat adalah negara dengan partisipasi warga atau rakyat. Hukum yang baik lahir dari konflik yang dikelola, bukan dari ketenangan semu, serta kebebasan publik adalah kunci stabilitas jangka panjang. Ia mengagumi Republik Romawi karena mampu menyeimbangkan kekuasaan elit dan rakyat. Artinya, Machiavelli tidak selalu mendukung penguasa otoriter. Ia justru percaya bahwa sistem yang sehat lahir dari komunikasi dan kontrol sosial. Ini sering luput dari pembahasan, padahal penting untuk memahami Machiavelli secara utuh. Kaitan dengan fenomena saat ini. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, pemikiran Machiavelli masih sangat relevan. Dalam politik modern, kita sering melihat pemimpin membangun citra dan narasi, kemudian penggunaan media untuk menciptakan legitimasi, serta keputusan politik yang pragmatis demi stabilitas. Dari perspektif ilmu komunikasi, Machiavelli sebenarnya sudah memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan, tapi dikomunikasikan. Konsep virtu bisa kita lihat dalam kemampuan pemimpin mengelola opini publik, sementara fortuna hadir dalam bentuk krisis global, media sosial, atau dinamika masyarakat digital. Namun di era sekarang, publik juga lebih kritis. Disinilah nilai dari Discourses on Livy menjadi penting, bahwa kekuasaan perlu diawasi dan komunikasi harus bersifat dua arah. Pemikiran dalam The Prince. Buku The Prince membahas tentang bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaan dalam realitas politik yang keras. Salah satu gagasan paling terkenal dari Machiavelli adalah bahwa politik tidak selalu bisa diukur dengan moral pribadi. Seorang pemimpin, menurut Machiavelli, harus siap bertindak tegas, bahkan keras, demi stabilitas negara.
Ia juga memperkenalkan konsep virtu dan fortuna. Virtu adalah kecerdikan, keberanian, dan kemampuan pemimpin membaca situasi. Sedangkan fortune adalah keberuntungan atau faktor di luar kendali manusia. Bagi Machiavelli, pemimpin yang baik bukan hanya yang bermoral, tapi yang mampu mengendalikan keadaan. Kalimat yang sering disalahartikan seolah Machiavelli membenarkan segala cara. Sebenarnya lebih menekankan pada efektivitas kepemimpinan dalam situasi kritis. Machiavelli, etika politik dan komunikasi kekuasaan modern. Sebelum masuk ke penutup, ada satu hal yang penting yang menurut aku perlu kita bahas, yaitu bagaimana Machiavelli melihat hubungan antara etika, kekuasaan, dan komunikasi politik. Machiavelli dan etika politik. Salah satu kritik terbesar terhadap Machiavelli adalah anggapan bahwa ia menghalalkan segala cara. Padahal, jika kita baca lebih dalam, Machiavelli tidak sedang menghapus moral, melainkan memisahkan moral pribadi dan tanggung jawab politik. Menurut Machiavelli, seorang pemimpin boleh jadi tidak selalu tampil bermoral secara pribadi, tetapi wajib menjamin keamanan dan stabilitas warga dan negaranya. Dalam konteks ini, tindakan keras dianggap sah jika tujuannya adalah mencegah kekacauan yang lebih besar. Artinya, Machiavelli berbicara tentang konsekuensi, bukan sekedar niat baik. Kalau kita lihat dari perspektif ilmu komunikasi, kekuasaan ala Machiavelli tidak hanya soal tindakan, tapi juga bagaimana tindakan itu dikomunikasikan. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu membangun citra, memilih pesan yang tepat, menyesuaikan komunikasi dengan audiens. Ketiga hal tersebut adalah hal yang harus dimiliki pemimpin yang efektif. Disinilah Machiavelli sebenarnya sangat modern. Ia menyadari bahwa persepsi publik bisa lebih penting daripada realitas itu sendiri. Dalam dunia sekarang, ini bisa kita lihat pada strategi komunikasi politik, kemudian manajemen krisis, dan penggunaan media sosial oleh pemimpin. Relevansi bagi mahasiswa dan generasi muda. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, pemikiran Machiavelli mengingatkan kita untuk tidak menelan mentah-mentah pesan kekuasaan. Kita perlu bersikap kritis terhadap narasi politik, memahami kepentingan di balik pesan, menilai apakah komunikasi kekuasaan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Dengan kata lain, Machiavelli tidak hanya mengajarkan cara memimpin, tapi juga secara tidak langsung mengajarkan cara menjadi warga yang sadar akan politik. Karena itulah kita harus mempelajari bagaimana pemikiran tokoh-tokoh yang ada, terutama dalam konteks ini adalah Machiavelli. Karena dengan kita mempelajari hal itu, kita akan mendapatkan sebuah perspektif baru yang memandang bagaimana cara politik berpengaruh dalam kehidupan kita, baik secara khusus maupun secara umumnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa pemikiran Machiavelli bukan hanya relevan bagi penguasa, tapi juga penting untuk dipahami oleh masyarakat. Dan dari sinilah kita bisa menarik refleksi akhirnya. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, mempelajari Machiavelli mengajarkan bahwa nilai politik tidak hanya soal benar atau salah, tetapi juga tentang bagaimana pesan, kekuasaan, dan kepentingan dikonstruksi dalam ruang publik. Machiavelli bukan sekedar tokoh licik, melainkan pemikir realistis yang mencoba memahami dunia politik secara jujur. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Machiavelli itu jahat, melainkan bagaimana kita memahami kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.